Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi. Ini merupakan pertemuan kita yang kedua, dan kita akan membahas tentang perkalian matriks dan kesamaan dua matriks. Oke, kalian simak ya. Videonya ibu kecilin dulu. Gimana kecilinnya? Ya. Atau ibu hilangkan aja deh ya. Nah, sekarang kita ke yang pertama dulu, yaitu perkalian matriks. Perkalian matriks itu sendiri ada dua bentuk. Yang pertama, perkalian matriks dengan skalar. Skalar itu sama aja dengan bilangan ya, atau angka. Kemudian, perkalian matriks dengan matriks, atau perkalian dua matriks. Nah, sekarang yang pertama dulu, perkalian matriks dengan skalar. Jika K adalah suatu bilangan skalar dan A adalah suatu matriks, maka hasil perkalian KA diperoleh dengan cara mengalihkan semua elemen matriks A dengan bilangan K. Ini sangat mudah sekali, seperti kalian melakukan perkalian biasa. Contohnya di situ ada jika A matriksnya itu dan K atau skalarnya sama dengan 2, maka perkalian baik KA ataupun AK sama-sama kalian kalikan matriksnya dengan skalarnya. Ya, kalau KA berarti K-nya dulu yang di depan, kalau AK berarti skalarnya yang di belakang. Seperti itu ya. Kemudian ini tadi sudah kita bahas di forum bahwa untuk perkaliannya 2 dikali 2 hasilnya harusnya sama dengan 4 ya. Tadi sudah kita bahas di forum. Nah, jadi untuk perkalian matriks dengan skalar itu tinggal kalian kalikan aja biasa dan hasilnya kalian tuliskan di tempat yang sesuai. Misalnya ini tadi 2 dikali dengan 6 misal. Nah, berarti posisinya harus sama nih dengan posisi 6-nya. Di sini 12. Misal 2 dikali sama min 6. Nah, berarti posisinya di sini nih, min 12. Begitu juga yang bawah. Yang A dikali K. Nah, ini tadi hasilnya 4 ya. Nah, jadi untuk perkalian matriks dengan skalar itu sama seperti perkalian biasa, sehingga matriks AK itu hasilnya nanti sama dengan perkalian matriks KA. Sangat mudah sekali. Nah, untuk contoh yang berikutnya, ini gabungan antara perkalian skalar dengan penjumlahan atau pengurangan. Di sini ada matriks A dan B. Pertanyaannya, tentukan 2A dikurangi B. Berarti kalian harus cari dulu 2A-nya, kemudian nanti dikali dengan B. Seperti itu ya. Oke. Kemudian ini nggak usah dibahas, sangat mudah. Yang kedua, perkalian matriks dengan matriks. Nah, untuk perkalian matriks dengan matriks ini berbeda dengan penjumlahan matriks. Kalau penjumlahan matriks, kalian tinggal menjumlahkan aja bilangan-bilangan yang posisinya sama atau yang posisinya bersesuaian. Tapi kalau perkalian matriks itu tidak seperti itu. Nah, seperti apa? Kita baca dulu ketentuannya. Cara menghitung perkalian dua matriks berbeda dengan penjumlahan atau pengurangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan di situ ya. Nah, ini yang poin B sama yang C, ini yang sangat penting. Sebenarnya semua penting, hanya aja ini yang kalian pahami dulu pertama. Syarat perkalian matriks dengan matriks adalah jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Hasil perkalian matriks dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara elemen baris ke I matriks pertama dengan elemen kolom ke I matriks kedua. Ini harusnya ada tambahannya ya. Kedua, matriks kedua. Nah, di sini kenapa ada istilah matriks pertama dan kedua? Karena seperti ini. Misalkan perkalian matriks AB. Berarti matriks yang pertama itu adalah matriks A. Kemudian matriks yang kedua adalah matriks B. Ini akan berbeda dengan BA. Kalau BA berarti matriks yang pertama itu B dan matriks yang kedua itu A. Jadi di perkalian itu sangat diperhatikan yang depan itu matriks yang apa. Nah, yang depan itu yang nantinya jadi matriks pertama. Nah, ini dimensi hasil perkalian matriks ya. Sekarang contohnya, misalkan ibu punya matriks A
misal matriks A ordonya 2 kali 3. Kemudian matriks B ordonya 3 kali 2. Nah, apakah matriks A dapat dikali dengan matriks B? Syaratnya di atas tadi adalah jumlah kolom pada matriks pertama, berarti matriks A ini jumlah kolomnya 3, harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Berarti di sini juga sama 3. Jadi matriks AB itu dapat dikalikan. Itu seperti itu. Nah, kemudian untuk hasilnya, hasil matriksnya itu kita lihat baris matriks pertama dengan kolom matriks kedua. Jadi nanti hasil perkalian dari matriks AB itu ordonya adalah 2 kali 2. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke contohnya. Untuk bagaimana cara menghitung hasil perkaliannya. Tadi kan agak rumit ya. Dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara kolom baris pertama dan bla 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 seperti itu tadi. Langsung aja kita ke contohnya. Jika diketahui matriks A, di situ ordo matriks A berarti berapa? Ya, ordo matriks A-nya 2 kali 2. Kemudian matriks B-nya ordonya berapa di situ? Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Nah, jadi matriks B itu ordonya 2 kali 3. Ibu tuliskan lagi di sini. Nah, sekarang kita lihat jumlah kolom pada matriks A ada berapa? Ada 2. Jumlah baris pada matriks B ada berapa? Ada 2. Jadi matriks ini bisa dikalikan nggak? Bisa. Karena jumlahnya sama. Kemudian nanti hasilnya matriksnya ordonya berapa? Kita lihat dari yang depan, angka yang depan di sini 2 kali 3. Nah, jadi nanti ordo hasilnya itu barisnya ada 2 dan kolomnya ada 3. Tuh 2, 3. Nah, jadi nanti bentuk hasil perkaliannya itu seperti itu. Nah, sekarang kita langsung aja untuk caranya. Nah, ini ibu perbesar ya. Oke. Nah, ini udah langsung dihitung di sini hasilnya 2, barisnya ada 2 dan kolomnya ada 3. Seperti itu ya tadi. Nah, sekarang cara menghitungnya. Kalian perhatikan baik-baik. Misalkan kita akan mencari posisi di sini untuk menghitung hasil di sini. Berarti dia kan ada di baris pertama ya. Kemudian kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama. Jadi kalian harus mengalihkan elemen baris pertama dengan kolom pertama. Cara mengalihkannya gimana? Cara mengalihkannya seperti ini. Yang pertama, 2 dikali dengan 3, hasilnya berapa? 6. Kemudian ditambah min 1 dikali 5, min 5. Nah, ini seperti ini. Sama kan ya? Plus ketemu min, jadinya min. 6 dikurangi 5 hasilnya 1. Bisa dipahami? Sekarang kita ke posisi yang berikutnya. Misalkan posisi di sini. Posisi di sini dia ada di baris berapa? Baris pertama ya. Kolomnya ada di kolom berapa? Kolom kedua. Jadi yang kita kalikan adalah baris pertama dengan kolom kedua. Nah, seperti itu. Cara mengalikannya sama, yaitu 2 dikali dengan min 9, hasilnya berapa? Min 18. Kemudian min 1 dikali 7, ditambah ya. Min 1 dikali 7 berapa? Min 7. Oke. Min 18 plus ketemu min 5.
7. Hutang 18, hutang lagi 7. Berarti hutangnya jadi berapa? Min 25. Ini ya, min 25. Sekarang yang terakhir, misalkan posisi di sini. Ini berarti ada di baris keberapa? Baris kedua. Kolomnya kolom ke 1, 2, 3. Berarti kolom ketiga. Jadi yang kalian kalikan adalah baris kedua dengan kolom ketiga. Perhitungannya sama. 3 dikali 2 hasilnya 6. Ditambah 4 dikali min 6. Hasilnya min 24. Berarti 6 dikurangi 24. Hasilnya berapa? Min 18. Seperti ini. Bisa dipahami? Nah, kemudian di diskusi yang tadi, Ibu menanyakan apakah matriks perkalian matriks BA dapat dilakukan? Jawabannya apa tadi? Ada yang jawab benar, ada yang jawab salah, dan ada yang belum jawab ya tadi ya. Oke, sekarang kita cek dulu jika perkaliannya adalah B dikali A. B dikali dengan A. Kita cek ordonya. Ordo matriks B. Matriks B ordonya berapa? Barisnya ada berapa? 1, 2. Barisnya ada 2. Dikali kolomnya ada berapa? 1, 2, 3. 3. Sekarang yang A. Kalau yang A, barisnya ada berapa? 1, 2. 2. Dikali kolomnya 1, 2. 2 juga. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah jumlah kolom matriks B itu sama dengan jumlah baris matriks A? Tidak kan ya? Nah, karena jumlah kolom pada matriks B itu tidak sama dengan jumlah baris pada matriks A, maka perkalian B dikali A itu tidak dapat dilakukan atau tidak bisa dikalikan ya. Jadi kalian jangan maksa. Oke. Bisa dipahami? Sekarang kita lanjut ke yang kesamaan dua matriks. Dua matriks dikatakan sama jika dan hanya jika keduanya memiliki ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletak atau bersesuaian pada kedua matriks tersebut sama. Jadi gampangnya itu dua matriks dikatakan sama apabila mereka itu sama plek-jiplek, baik itu angka-angkanya dan juga posisi angka-angkanya. Nah, di sini contoh matriks yang sama. Nah, kalian lihat angkanya semua sama dan posisinya sama. Kemudian yang bawah angkanya sama, angkanya hampir sama ya, tapi ada yang berbeda. Di sini min 3, di sini 3. Jadi matriks ini tidak sama. Begitu juga dengan ini. Misalkan 2, 5, 1, min 3. Nah, walaupun kedua matriks ini angka-angka yang di dalamnya sama, tapi karena letaknya tidak bersesuaian, min 3-nya di sini tapi yang ini di bawah, maka kedua matriks ini tidak sama ya. Jadi yang namanya dua matriks dikatakan sama itu jika dia sama plek. Nah, untuk penerapan kesamaan dua matriks itu biasanya digunakan untuk mencari nilai matriks yang belum diketahui atau istilahnya itu variabel. Nah, contohnya ini diketahui matriks A ada 2P, 8, 5, Q min 3 dan matriks B ini. Jika A sama dengan B, nah berarti ini sama dengan ini ya. Matriks A itu sama dengan matriks B. Tentukan nilai P dan Q. Oke, sekarang kita akan mencari nilai P. Di sini 2P, di sini 6. Berarti 2P-nya itu sama dengan 6. 2 dikali berapa biar hasilnya 6? 2 dikali 3. Jadi P-nya itu nilainya 3. Kemudian sekarang yang Q. Di sini Q min 3, di sini 2. Berarti Q atau Q ya bacanya.
Q min 3 sama dengan 2. Berarti Q-nya sama dengan 2. Ini min pindah ruas. Jadi plus ya, plus 3. Berarti Q sama dengan 2 tambah 3, 5. Jadi nilai P-nya tadi 3 dan nilai Q-nya sama dengan 5. Nah, seperti itu untuk materi matriks, perkalian matriks dan kesamaan dua matriks. Semoga kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa isikan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.